kondisi pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat demi mencapai cita-cita. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Baiknya dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, silakan pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Amelia, Hadir Pak. Sakina, Hadir Pak. Firama, Hadir Pak. Firda, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Viva, Hadir Pak. Dian, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Mukmaina, Hadir Pak. Isa, Hadir Pak. Andi, Hadir Pak. Angga. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Hadir Pak. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai materi pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ya. Pak, masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Saya Pak. Nah, coba, Ina. Tema 1 Pak. Nah, tema 1. Apa itu tema 1? Bukan Pak. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Itu ya. Nah, sekarang adapun tema dan tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah, silakan perhatikan layar yang ada di depan. Tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk kotak pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan di mana, kapan, dan siapa. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan pada hewan. 4. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Ya, paham sampai sini? Ya. Sekarang silakan naikkan buku kalian. Nah, anak-anak sekalian, pada tema ini kalian akan mencari informasi tentang udara bersih bagi kesehatan serta pernapasan pada hewan. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks bacaan atau sebuah gambar? Nah, kalau sebelumnya anak-anak sekalian, kalian sudah pernah menentukan ide pokok. Nah, sekarang kalian mencari beberapa informasi dengan menggunakan beberapa pertanyaan sesuai dengan aplikasi. Nah, ada yang masih ingat itu apa aplikasi? Saya Ya. Pak. Coba Amelia. Apa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Dan siap. Ya, kapitan dulu. Nah, anak-anak sekalian, informasi yang akan kita cari itu ya, kita harus menggunakan yang namanya aplikasi. Nah, sekarang coba perhatikan layar yang ada di depan. Nah,
Sudah lihat? Bisa juga dibuka bukunya halaman 1. Nah, sudah? Sudah, Pak. Nah, di sini kalian akan mencari beberapa informasi dan membuat sebuah pertanyaan berdasarkan menggunakan aplikasi. Bisa ya? Nah, kalau bisa silakan tulis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, saya mau tanya satu persatu dulu ya. Apakah kalian sudah betul-betul membuat pertanyaan? Nah, siapa mau memberi soal yang pertama? Saya, Pak. Amelia dulu. Apa saja makhluk hidup pada gambar di atas? Iya, apa saja makhluk hidup yang ada di atas atau di gambar. Nah, makhluk hidup ini ya, yaitu ada manusia, ada kambing, ada itik, ayam, dan lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan berikutnya. Saya, Pak. Pertanyaan kedua, Sakina. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa saja perbedaan makhluk hidup pada gambar ini ya? Nah, perbedaannya mulai dari bentuk tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah cara bergeraknya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah cara makannya serta tempat tinggalnya. Nah, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ya, coba Rizky. Apabila persamaannya Apa pula persamaannya? Ya, persamaan hewan yang ada di gambar ini adalah sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bergerak, dan sama-sama bernafas serta mencari tempat tinggal. Ya, paham? ya, Nah, Pak. siapa lagi? Ada lagi? Ya, coba Lisa. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya, semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Ada yang masih ingat apa semua makhluk hidup? Manusia, hewan, dan iya. Masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Mina. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Ya, bagaimana proses pengambilan oksigen makhluk hidup? Nah, proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita akan membahasnya. Ya, paham ya? Nah, ada lagi? Ada lagi pertanyaan berikutnya? Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Paham ya? Ya, Pak. Sekarang perhatikan lagi layar yang ada di depan. Nah, di sini ada teks bacaan. Ya, siapa yang mau bantu Bapak membaca teks bacaan di atas? Yang besar-besar suaranya. Coba Rizky, naik di depan. Ya, yang lainnya perhatikan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Iya, bukan? Terima kasih. Anak-anak sekalian, tadi kan teman kalian sudah membaca teks bacaan yaitu Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang anak-anak sekalian, siapa yang bisa membuatkan pertanyaan ini menggunakan aplikasi? Salah satu saja. Siapa yang bisa?
Sakinah, coba. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Ada yang bisa jawab? Saya. Nah, coba Afifah. Dayu. Iya, yang melihara ikan hias itu adalah Dayu. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang perhatikan lagi. Nah, di sini ada min map. Min map itu adalah peta pikiran. Nah, di sini ada beberapa jenis pertanyaan yang menggunakan aplikasi sesuai dengan teks bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang Bapak akan menyuruh kalian mengerjakan soal ini. Ya, kemudian kalian akan memberikan hasil jawaban kalian. Paham ya? Ya. Ya, kalau paham, silakan kerjakan. Gimana? Kalian sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, nah sekarang siapa yang mau tampil di atas mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam ini? Siapa? Amelia dulu. Silakan Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya akan membacakan hasil peta pikiran dari teks bacaan Dayu dan ikan hias. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Siapa yang melihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Memperhatikan ikan-ikannya selalu membuka dan menutup mulutnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sudah betul jawaban teman kalian? Sudah betul ya. Nah, yang disampaikan tadi itu oleh Amelia itu sudah betul jawabannya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan teman kalian tadi? Saya, Kak. Oke, coba Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menarik kesimpulan dari beberapa pertanyaan apa, kapan, di mana, dan siapa. Apa menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Kapan menunjukkan waktu. Di mana menunjukkan lokasi, tempat, dan siapa menunjukkan orang pelaku yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, tekan. Nah, itu yang disampaikan teman kalian tadi Sakinah itu sudah betul. Ya. Nah, sekarang coba kalian lagi perhatikan layar yang ada di depan. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi teks bacaan yaitu Dayu dan ikan hias. Nah, coba perhatikan di paragraf kedua. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di situ ada kata-kata Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Ada yang sudah pernah lihat ikan? Ya, biasanya dia itu dalam air itu membuka mulut, ya, mulut sedikit, membuka lagi mulutnya. Ya, sudah pernah? Iya, Kira-kira apa yang dilakukan ikan itu? Mengambil oksigen. Ada lagi?
menelan air. Ada lagi. Apa? Bernapas. Nah, ya. Nah, jawaban kalian itu sudah benar. Nah, ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan bernapas menggunakan Insan. Ikan membuka mulut sebagai upaya agar bisa mengambil udara untuk bernapas. Selain mengambil oksigen di dalam tubuh, insan juga bertugas mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh ikan. Nah, sekarang perhatikan layar yang ada di depan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pernapasan pada hewan. Nah, anak-anakku sekalian, nah, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, hewan memiliki cara pernapasan yang berbeda. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Namun, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Paham ya? Sekarang lagi. Sekarang serangga. Siapa yang bisa sebutkan contoh serangga? Amelia. Coba ya, betul. Siapa lagi? Mana? Belarang. Ya, betul. Siapa lagi? Mana? Apa? Iya, kumbang. Siapa lagi? Drama. Iya, kupu-kupu. Nah, sudah serangga. Nah, anak sekalian, serangga itu bernapas menggunakan trakea. Trakea itu adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Nah, cara bernapasnya bagaimana? Adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Ya. Lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, sekarang berikutnya ikan. Nah, tadi kita kan sudah menjelaskan alat pernapasan ikan. Nah, masih ada ingat apa tadi tuh? Nah, ada pun beberapa langkah-langkah ikan bernapas. Yang pertama itu adalah air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan yang terbuka. Kemudian terjadilah perputaran oksigen dengan karbon dioksida. Paham? Sekarang kita masuk di bagian amfibi. Nah, ada yang tahu apa itu amfibi? Nah, coba si drama. Hewan yang hidup di darat dan di air. Iya, hewan yang hidup di darat dan di Air. Nah, anak sekalian, amfibi ini memiliki dua tahap hidup. Yang pertama itu adalah di air, kemudian yang kedua adalah di darat. Nah, kalau di fase di air, ya, pada fase ini dimulai dari beruduk, ya, kemudian bernapas menggunakan Insan. Setelah dia dewasa, ya, kata ini dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, paham anak-anak sekalian? Di bagian reptil. Ada yang tahu apa itu reptil? Coba Amelia. Hewan yang bergerak melata. Hewan yang bergerak melata. Nah, siapa bisa sebutkan contohnya? Coba Mukmina. Ular. Ada lagi? Apa? Kadal. Apa lagi? Mukmina. Cicak. Siapa lagi? Ya. Iya, buaya. Itulah tadi contoh-contoh hewan reptil. Nah, anak sekalian, nah, hewan reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Nah, udara masuk melalui hidung, kemudian batang tenggorokan sampai dengan ke paru-paru. Ya, kemudian anak
sekalian, pada reptil ini sering berkembang di air seperti buaya. Apalagi? Apalagi? Ular. Nah, nah, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi dia tahan nafas di dalam air. Makanya dia berjam-jam di dalam air bisa. Kalau manusia kan setengah mati. Ya. Nah, kemudian dengan begitu air tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Kita masuk di bagian mamalia. Siapa ya tahu apa itu mamalia? Ya, mamalia. Hewan yang menyusui. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Coba bisa. Kucing, Pak. Kucing. Ada lagi? Siti Rama. Sapi. Ada lagi? Nih. Kambing. Sapi. Iya, sapi. Tahu dulu. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang disebutkan teman kalian. Nah, saya akan menjelaskan ya. Mamalia ini bernapas melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian menuju paru. Nah, mamalia juga bisa hidup di air. Nah, kadang memunculkan diri, sekali-sekali muncul untuk darat. Nah, kemudian setelah itu dia muncul di permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Itulah tadi beberapa alat pernapasan pada hewan yang Bapak jelaskan. Ya, paham ya? Anak-anakku sekalian, nah, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat ya? Nah, mana semangat kalian? Iya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, saya akan membagikan beberapa kelompok ya, dimulai dari beberapa bilangan 1, 2, 3 dan selanjutnya 1, 2, 3. Nah, di mana nanti pada hitungan yang sama masing-masing nomor 1 itu akan menjadi sebuah kelompok di kelompok 1, nomor 2 menjadi kelompok di nomor 2, kemudian nomor 3 menjadi di kelompok 3. Paham ya? Iya, Pak. Sekarang kita mulai dari sini. Berdiri ya. 1, 2, 3. 1, Nah, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. iya. Nah, sekarang berdiri semua. Nah, sekarang kalian ya silakan membentuk kelompok sesuai nomornya. Jadi di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang silakan bergabung. Mana kelompok 1? Kelompok 1 di sini. Ya. Kelompok 2 di sini. Nah, baik. Bagaimana anakku sekalian? Sudah selesai? Nah, bagaimana anak sekalian sudah selesai? Kelompok amfibi sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kelompok mamalia, kelompok reptil. Nah, sekarang saya akan menunjuk ya nomor ya, tapi kelompoknya dulu, kemudian nomornya yang akan tampil di sini mendiskusikan. Ya, paham ya? Sekarang dimulai dulu dari kelompok mamalia. Saya sebut nomor 4. Siapa ini nomor 4? Amelia ya. Ini Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hewan pertama, belalang dalam golongan serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil pada sisi samping serangga. Bagian tubuh serangga adalah mulut, esofagus, cembolok, empedal, kantong lambung, usus, dan anus. Hewan kedua, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang yang terletak di sisi kanan dan kiri pada ikan. Ikan membuka mulut dan menutup insangnya. Pada saat itu oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Lalu oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Bagian tubuh ikan, mulut, kerongkongan, kantung empedu, hati, pankreas, usus, lambung, dan anus. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dari kelompok mamalia. Nah, sekarang kelompok amfibi. Coba kelompok amfibi nomor 3. Siapa nomor 3? Ya, Siti Rama, silakan Siti Rama. Besar-besar suara tenang. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kelompok 2, amfibi. Hewan yang dituju adalah katak. Hewan amfibi. Alat pernapasan pada katak adalah paru-paru, permukaan kulit, dan nisam. Rongga mulut, lubang hidung, mulut, paru-paru, kulit, lidah, lambung, usus halus, dan keloaka. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Gas dalam masuk melalui lubang hidung. Rongga mulut anak kekak. Trakea yang panjang, bronkiolus dalam paru-paru. Paru-paru dari hidung, gas, tulang belakang. Terima kasih. Ya, tekan dulu. Nah, sekarang kelompok reptil nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok reptil. Hewan yang kami tunjuk adalah mamalia. Alat pernapasan mamalia, rongga hidung, mengandung trakea, bronkus, hingga paru-paru, yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Burung. Alat pernapasan burung ada 2, yaitu paru-paru dan kantung udara. Kantung udara burung juga sering disebut sebagai pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak bernapas menggunakan paru-paru dalam proses mengambil udara, melainkan menggunakan cadangan oksigen di kantung udara. Terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa teman kalian mewakili untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang silakan kumpul LKPD kalian. Ya, nanti Bapak akan membacakan nilai di akhir kegiatan pembelajaran. Bagaimana Bapak sekalian? Masih semangat? Nah, semangat ya. Mana semangatnya? Iya, alhamdulillah masih semangat semua ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan evaluasi ya, dimana kalian ini mengerjakan secara individu. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Baik. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalian silakan kerjakan ya evaluasi yang saya bagikan.
Saya kasih waktu 15 menit. Silakan kerja. Kalau ada pertanyaan di situ yang kurang jelas, boleh bertanya ulang sama Bapak. Bagaimana anak kalian? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Nah, sekarang silakan kumpul ya. Masing-masing dikumpulkan sama temannya satu orang, kemudian nanti kumpul sama Bapak. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang siapa yang tahu materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Nah, coba Amelia. Sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Sakinah. Mencari informasi dengan menggunakan aplikasi apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sampai sini sudah jelas ya? Sudah paham semua? Ya, Pak. Baik, kalau sudah paham, nah sekarang kita akan menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, siapa mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Coba si drama. Situ saja, di situ saja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menarik kesimpulan pelajaran dan pembelajaran pada hari ini. Kita dapat mengetahui sistem pernapasan pada hewan. Contohnya, cacing bernafas dengan kulit, serangga bernafas dengan trakea, ikan bernafas dengan insang, burung bernafas dengan paru-paru. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi teman kalian menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan, tambahkan kesimpulan pada hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah mencari informasi penting melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan aplikasi. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan kenapa. Kemudian berikutnya itu mengetahui beberapa sistem pernapasan pada hewan. Cacing bernapas dengan kulit, amfibi bernapas dengan kulit dan paru-paru, kemudian mamalia bernapas dengan paru-paru, kemudian apa lagi? Apa lagi? Serangga bernapas dengan trakea. Ya, itu ya. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, sesuai dengan janji Bapak tadi, Bapak akan membacakan hasil LKPD kalian, ya. Nah, untuk kelompok mamalia mendapatkan nilai 100. Mandul. Nah, kemudian kelompok amfibi mendapatkan nilai 100. Kemudian kelompok reptil mendapatkan nilai 90. Nah, itu penjelasan kenapa reptil mendapatkan nilai 90. Dia sudah menjelaskan alat pernapasannya, ya, tapi dia lupa menyebutkan bagan-bagan dari hewan tersebut. Ya, nanti kedepannya lagi bisa lebih bagus. Paham ya anak sekalian? Oke. Jadi Bapak akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 yaitu bagaimana cara tubuh kita mengolah udara bersih. Kemudian pembelajaran yang kedua. Nah, paham sampai sini anak-anak sekalian? Paham. Nah, anak-anak sekalian, sekarang tibalah kita di kegiatan akhir. Nah, seperti biasa, sebelum kita pulang, ya, kita biasa menyanyikan sebuah lagu. Biasanya lagu daerah kah atau lagu nasional. Jadi lagu apa yang kita nyanyikan di nari? Lagu apa? Nasional. Lagu
Dari Sabang sampai Merauke. Nah, siapa yang bisa tampil di sini depan? Wakil ya, coba. Gina. Sama-sama ya. Baik, anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita, ya. Pesan Bapak, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Kemudian perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker ketika Anda keluar dan selalu jaga jarak. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.